Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang, channel YouTube yang selalu membahas tentang tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, pada video kali ini sebetulnya si Amang sedang berada di area perkebunan ya, dan sedang mencari bibit pohon pete. Nah, sekalian saja dibuatkan konten saja ya. Nah, si Amang ini biasanya kalau mencari bibit sebuah pohon itu bukan mencari di toko tanaman ya, tetapi si Amang ini mencarinya ke kebun saja. Nah, seperti yang saya lakukan kali ini. Kali ini saya sedang mencari bibit pohon pete karena sekarang ini sudah mulai masuk musim hujan ya, sehingga sangat ideal sekali kalau kita mulai menanam sesuatu, karena ketika musim hujan itu tentu tanah-tanah di sekitar kita menjadi lebih subur, sehingga sangat cocok sekali untuk kita menanam sesuatu. Nah, seperti yang si Amang mau lakukan ya, rencananya ini si Amang mau menanam pohon pete. Nah, tetapi di sini si Amang tidak mencari pohon pete itu, tidak mencari ke toko tanaman ya, melainkan hanya mencari bibit pohon pete di kebun saja. Dan kebetulan di sini banyak sekali bibit-bibit daripada pohon pete ini ya, dengan berbagai ukuran, mulai dari yang masih 10 cm sampai ada juga ini yang sudah 50 cm ya. Nah, di sini bisa dilihat terdapat banyak sekali anakan-anakan pohon pete. Nah, anakan-anakan pohon pete yang ada di sini ini adalah hasil daripada penyemaian secara alami. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini adalah bibit-bibit ataupun juga anakan pohon pete yang tumbuh secara alami dikarenakan di sini memang ada pohon pete ya. Nah, sehingga kalau kawan-kawan mungkin yang tinggal di desa-desa ya atau di kampung bisa mencoba juga cara seperti ini. Nah, kalau mau mencari bibit pohon pete itu kita tinggal hampiri saja ya sebetulnya di lokasi-lokasi yang ada pohon pete. Nah, tetapi pohon petenya harus yang sudah besar dan sudah rutin berbuah ya. Kalau pete-pete yang belum berbuah itu pasti dia tidak mempunyai anak ya, ataupun juga belum beranak. Nah, kebetulan di sini ada dua pohon pete yang sudah besar ya, dan usianya memang sudah lumayan tua ya, dan ukurannya juga besar dan tinggi. Dan mereka berdua sudah konsisten setiap musim selalu berbuah ya, dan setiap kali berbuah agar diketahui oleh kawan-kawan semua. Jadi begini, pete itu kan berbuah. Nah, nanti sewaktu-waktu ada beberapa pete-pete yang jatuh secara alami ya. Nah, seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, tetapi ini hanya sebagai contoh saja ya. Pete yang ada di sini memang bukan pete yang jatuh secara alami, tetapi pete yang sengaja diambil, tetapi kondisinya sudah kelewat tua dan sudah kering seperti ini ya. Bahkan ini habis sisa-sisa dimakan tupai ya ini. Nah, biasanya pohon buah-buah pete yang tidak keburu diambil ya, alias tua sendiri secara alami di atas pohon pete, nah itu nantinya akan jatuh sendiri. Nah, ketika pohon pete ini jatuh dengan keadaan buah yang masih bagus dan mulus dan sudah tua tentunya ya. Nah, itulah biji-biji pete yang menjadi anakan-anakan baru ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah buah ataupun juga biji-biji pete yang jatuh ya. Ini saya contohkan saja ya. Nah, buah-buah yang seperti ini yang jatuh secara alami, kalau dia kondisinya mulus-mulus, tidak ada ulatnya ataupun juga bukan bekas sisa makanan tupai ya, ya pokoknya mulus saja. Nah, inilah dia cikal bakal daripada
anakan pohon pete yang banyak tumbuh ya, khususnya di sini, dan saya kira di tempat lain pun kalau pohon petenya biasa berbuah, saya kira di bawah pohon pete itu pasti banyak anakannya ya, asalkan pohon petenya ada yang jatuh dengan kondisi tua dan mulus seperti yang saya contohkan ya. Nah, ketika kejadiannya seperti itu, tentu di bawahnya akan banyak sekali anakan-anakan pohon pete yang tumbuh secara alami. Nah, memang di sini kadang-kadang dengan sibuknya saya ya, sehingga buah pete ini tidak keburu saya ambil ya, karena kebetulan pohonnya besar juga, sehingga jarang juga di sini sebetulnya orang-orang yang bisa manjat untuk mengambil pohon pete karena pohonnya sudah besar ya. Nah, sehingga seringkali banyak buah-buah pete yang kelewat tua yang pada akhirnya jatuh secara alami dan akhirnya menjadi tanaman-tanaman pete baru ya. Dan di sini memang sudah saya katakan tadi, banyak sekali anakan-anakan daripada pohon pete. Nah, untungnya anakan-anakan pohon pete ini bisa kita ambil dan kita tanam ya di lokasi-lokasi baru atau di tempat-tempat yang kita inginkan. Nah, di sini memang ada berbagai ukuran ya. Nah, seperti ini yang saya pegang. Ini memang masih kecil ya, dan ini tidak bisa dicabut tentunya ya, karena pohon pete itu akarnya kuat sekali, karena pada dasarnya dia merupakan pohon yang bisa tumbuh besar dan tinggi, sehingga walaupun dia masih kecil seperti ini tidak bisa dicabut. Nah, untuk caranya ini harus digali ya, diambil sampai ke akar-akarnya, dan usahakan jangan ada akar yang terputus. Nah, ketika kita sudah mengambil dengan akarnya yang tidak terputus, tentu kita bisa memindahkan anakan pohon pete ini ke tempat-tempat ataupun lokasi yang kita inginkan, sehingga kita bisa budidaya pete secara alami tentunya. Nah, oke ya kawan-kawan, sekian dulu video kali ini, bagaimana cara mencari anakan ataupun juga bibit pohon pete ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.